Anda akan menyaksikan Nilu, didukung oleh Debat terakhir harusnya menjadi pamungkas cawapres menggoda masyarakat yang masih belum menentukan pilihan. Namun, aksi saling sindir terjadi antar cawapres. Tak banyak waktu yang tersisa jelang hari pencoblosan. Sudahkah cawapres menghadirkan debat yang berkualitas? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Presidennya masing-masing untuk bergabung ke atas panggung. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Jawabannya ngawur juga itu. Ngarang-ngarang ndak karuan. Tenang Pak Gibran, semua ada etikanya. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Dari beberapa momen yang kita amati, memang ekspresi dari Gibran ini, mulai dari mikroekspresi di wajah, itu memang mendukung. Ada ekspresi kadang-kadang muncul konten, seperti merendahkan orang yang diajak bicara. Saya melihat ini bahwa ini merupakan sesuatu yang memang fabricating, artinya bukan sesuatu yang spontan. Ini bukan aslinya seorang Gibran atau ini aslinya seorang Gibran? Dari ketiga cawapres ini, yang paling negatif itu adalah Gibran. Ya, negatif sekali, melebih dari 50%, 60 sekian gitu. Dan Caimin dan Mahfud MD itu hampir sama, sekitar 80 sampai 79% sampai 89% positif gitu. Meskipun dia trennya negatif, tapi kemudian dia ramai dijadikan perbincangan di media sosial, itu efeknya bisa positif tidak ke kandidat? Debat keempat yang sekaligus menjadi debat terakhir bagi ketiga calon wakil presiden telah berlangsung 21 Januari 2024. Debat keempat mengangkat tema pembangunan berkelanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Hampir sama dengan debat-debat sebelumnya, penampilan Gus Imin, Gibran, dan Mahfud MD membuat podium panas. Namun panasnya perdebatan tak sepenuhnya akibat adu gagasan program. Perdebatan diisi dengan saling sindir dan kerap menyinggung etika. Dalam survei yang dilakukan Litbang Kompas jelang debat keempat lalu, isu pangan dan lingkungan menjadi yang paling dinanti publik. Isu lain seperti penebangan pohon, fluktuasi harga BBM, penanganan kelaparan dan stunting diharapkan bisa muncul. Sayangnya isu-isu tersebut belum tergambar jelas dalam debat cawapres terakhir, saudara, pun dalam visi misi yang disampaikan oleh ketiga calon wakil presiden. Cawapres 01 dan 03 sempat menyinggung soal program food estate yang dinilai gagal, sementara Cawapres 02 tetap konsisten untuk melanjutkan hilirisasi. Kita sangat prihatin. Upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Tidak hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, sektor maritim, dan juga hilirisasi digital. Intinya, kita tidak boleh lagi mengirim barang mentah. Maka kami punya program petani bangga bertani di Laut Jaya, nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar aja rugi dong.
Suasana baru memanas saat sesi kedua kala ketiga calon wakil presiden menjawab pertanyaan dari panelis. Saling sindir dan kritik terjadi. Dengan masyarakat adat kita harus betul-betul punya prinsip tidak ada satupun yang ditinggalkan dalam mengambil keputusan. Libatkan itu masyarakat adat. Menghormati masyarakat adat bukan memakai pakaian adat setahun sekali 17 Agustus, bukan. Pak Muhaimin, di meja saya itu ada tumbler. Tulisannya no one left behind. Jangan ada satupun yang tertinggal. Dan itu yang saya lakukan. Kalau Bapak tadi katakan jangan ada yang tertinggal dong, semua dilipat. Itu yang tadi saya putuskan ketika saya membatalkan 14 pasal Undang-Undang Wilayah Pesisir, justru karena di situ masyarakat adat tidak pernah dilibatkan. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Saya catat sedikit, yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Nah gitu dong Gus, jangan terlalu tegang kayak waktu debat Cawapres pertama kemarin. Hingga adu argumen antara Muhaimin dan Gibran tak terelakkan kala Muhaimin diberi kesempatan bertanya pada Gibran. Gus Muhaimin ini lucu ya, menanyakan masalah lingkungan hidup tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali. Loh, katanya tidak menjawab pertanyaan, tapi Gus Muhaimin malah ngomongin pemerataan pembangunan. Itu kan tadi yang saya omongin, Gus. Lagi-lagi saudara Gibran kembali melemparkan pertanyaan yang mengandung istilah asing kepada dua cawapres lainnya. Hal ini mengundang protes dari undangan yang hadir hingga ditegur moderator. Bahkan membuat Mahfud enggan menjawab. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Sesi pertanyaan Mahfud terhadap Gibran juga berlangsung panas dengan adu argumen yang terjadi. Mas Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Sepertinya Prof. Mahfud agak ngambek ya, soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan yang sulit. Istilah asing yang dilempar oleh Gibran kepada Muhaimin juga memancing keriuhan. Pertanyaan Gibran soal teknologi baterai litium atau LFP dijawab oleh Muhaimin dengan menyinggung soal etika. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana. Mohon dijelaskan. Masih ada waktu, Pak Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Cukup? Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. LFP, lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium ferrofosfat. Baik. Masih ada waktu untuk menjelaskan atau cukup? Cukup? Baik. Tenang Pak Gibran, semua ada etikanya, termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Meski sempat berjalan panas, debat akhirnya ditutup dengan senyuman serta nyanyian Padamu Negeri oleh ketiga pasangan capres dan cawapres.
Debat keempat cawapres, saudara, sukses menjadi trending di media sosial, khususnya di platform media sosial X. Ada ratusan ribu postingan yang menyebut nama ketiga cawapres dan juga puluhan ribu postingan terkait bahasan soal debat keempat cawapres. Saudara, saya akan mengupas bagaimana analisa terkait antusiasme publik terhadap debat keempat calon wakil presiden bersama pengamat media sosial Ismail Fahmi. Dan juga saya akan menganalisa soal gestur, mimik, ekspresi dari masing-masing cawapres yang ditampilkan dalam debat kemarin bersama pakar mikroekspresi Monica Kumalasari. Ikuti saya, saudara. Secara mendalam lagi, bagaimana Anda menganalisa gestur dan juga ekspresi-ekspresi mereka? Oke, yang menjadi center saya akan berbicara di 02 dulu nih. Saya langsung spot ke sini ya. Nah, jadi yang terjadi perbincangan di masyarakat adalah mengenai ekspresi songong. Dari ketiga cawapres ini, yang paling negatif itu adalah Gibran. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga tuh. Sayangnya komitmen pemerintah hari ini tidak serius. Nilu, Senin 22 Januari pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga tuh. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Debat Cawapres terakhir tadi malam, saudara, menarik perhatian publik. Tidak hanya apa yang mereka lontarkan, tapi ekspresi, gestur mereka juga tidak sepi dari komentar masyarakat. Lantas seperti apa kita melihat lebih dalam soal ekspresi yang ditunjukkan atau gestur yang ditunjukkan para kandidat dalam debat Cawapres? Kita perbincangkan hal ini bersama saya sudah hadir pakar gestur dan mikro ekspresi Monika Kumalasari. Halo. Terima kasih Mbak Monika sudah bersama Nilu, sehat selalu. Ya. Mbak Monika, tentu sudah menyaksikan debat semalam. Ya. Ini hampir keseluruhan penampilan mereka diperbincangkan oleh publik. Kalau Anda melihat apa yang ditampilkan oleh kandidat dalam Cawapres tadi malam ya, secara mendalam lagi, bagaimana Anda menganalisa gestur dan juga ekspresi-ekspresi mereka? Oke, yang menjadi center saya akan berbicara di 02 dulu nih. Saya langsung spot ke sini ya. Nah, jadi yang terjadi perbincangan di masyarakat adalah mengenai ekspresi songong begitu ya. Nah, di sini adalah saya melihat apakah yang ditangkap oleh masyarakat ini berkenaan nggak dengan gestur dan mikro ekspresinya, apakah tampak juga seperti itu. Nah, dari beberapa momen yang kita amati, memang ekspresi dari Gibran ini, mulai dari mikro ekspresi di wajah, itu memang mendukung gitu. Jadi ada ekspresi, songong itu sendiri terdiri dari beragam ekspresi. Ada ekspresi kadang-kadang muncul konten, seperti merendahkan orang yang diajak bicara, begitu ya. Terus kemudian ketidakyakinan, terus kemudian ada geleng-geleng dan sebagainya, seperti itu. Kita juga bisa mengamati dari suara dan bahkan juga dari gesturnya. Ketika yang viral ini terjadi, saya lihat dulu jawabannya dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini yang akan kita highlight adalah apakah gestur yang seperti ini merupakan sesuatu yang spontan ataukah sesuatu yang merupakan fabrikasi. Artinya fabrikasi ini adalah sudah dipersiapkan gitu ya. Nah, saya melihat ini bahwa ini merupakan sesuatu yang memang fabricating, artinya bukan sesuatu yang spontan karena sebelumnya ada jeda. Begitu ya, jadi memang di dalam setiap season-seasonnya ini Mas Gibran sudah mempersiapkan kira-kira apa yang akan menjadi viral atau bagaimana cara dari 02 ini untuk menyerang 01 dan 03. Nah, berbeda dengan debat sebelumnya adalah justru malah 1 dan 3 yang menyerang kedua gitu. Jadi ini ada plot twist dilakukan di sini. Oke, jadi tadi kalau dia mempersiapkan karena ada jeda, apa yang dia lakukan tadi malam itu semuanya sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelum debat, begitu maksudnya? Ya, karena kalau kita perhatikan baseline ya, jadi karakter aslinya kan Mas Gibran tidak seperti ini. Sangat minim dengan gimmick, sangat minim dengan ekspresi bahkan. Nah, kalau kita bilang bahwa ada cultural cross di sini, orang Solo itu sama seperti orang Jepang. Mereka dalam adat istiadatnya dilarang untuk menampilkan ekspresi yang sesungguhnya, gitu. Nah, justru malah semalam gitu si orang Solo ini keluar seluruh ekspresinya yang kita lihat. Kenapa ini bukan Gibran banget ya? Begitu. Ya. Kalau ini fabrikasi artinya sudah disiapkan, apakah bisa kita mengatakan bahwa ini bukan aslinya seorang Gibran atau ini aslinya seorang Gibran? Oke, jadi kalau kita melihat apakah ini aslinya atau bukan. Nah, ini banyak suara-suara. Jadi ketika ini merupakan aslinya Gibran, maka masyarakat menilai bahwa ini mudah untuk diperhatikan bahwa ini merupakan sesuatu yang aslinya. Jadi karakter asli kemudian muncul, kemudian ada juga suara-suara dari ya konsultan, persona branding dan sebagainya. Tetapi beliau melakukan hal ini dengan ekspresi yang tanpa rasa bersalah begitu. Ya, nah, jadi ini yang kita perhatikan menarik sekali dari 02. Bahkan kali ini ya, ini yang nyata dipersiapkan adalah kali ini pakai jaket Naruto. Ya. Nah, tokoh si Naruto ini adalah merupakan cermin dari orang yang dikerdilkan, orang yang tidak dianggap namun akhirnya bisa menjadi seorang pemimpin.
begitu. Nah, inilah karakter yang disukai oleh generasi Z dan juga milenial akhir, begitu ya. Jadi memang menggunakan gimmick seperti ini, ini adalah cara visual anchor untuk lebih mudah dipahami oleh pemilihnya, ya. Jadi merupakan bahasa komunikasi nonverbal. Ini sudah dipersiapkan. Bahkan ketika mengatakan lihat catatan, Pak Caimin, enak ya bisa lihat catatan gitu ya. Sampai akhirnya Caimin sendiri geleng-geleng kepala dan kemudian sampai dengan menggaruk. Lihat gitu, ada ya. Nah seperti itu. Jadi artinya apa yang dirasakan oleh publik ini juga beresonansi dengan apa yang dirasakan oleh Caimin maupun Pak Mahfud. Begitu. Apa yang dilakukan oleh Gibran itu bentuk kepercayaan dirinya yang ketinggian atau bahasa anak-anak sekarang kepedean yang terlalu tinggi atau bagaimana Anda membacanya? Ya, jadi ketika mendapat suatu afirmasi dari masyarakat merasa kemampuan dirinya menjadi semakin meningkat gitu ya. Dan ini adalah momen terakhir untuk melakukan show seperti itu. Jadi udah habis-habisan semuanya mulai dari visual anchor maupun hal-hal apa yang akan diserang dari 02 ini ke lawan debatnya gitu. Nah, jadi kalau begitu boleh dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran dengan segala strateginya berhasil untuk membuat ini menjadi viral dan kemudian dirasakan, karena gini, kalau berhasil atau tidak 01 juga merasakan dampaknya, tetapi regulasi emosi dari Caimin itu cukup baik gitu. Nah kemudian dari 03 ya ini juga merasakan sampai seluruhnya lah ketika mengatakan dengan receh ya, kemudian dengan ekspresinya dan dari semua yang kemudian disampaikan oleh Prof Mahfud. Jadi artinya apakah ini berhasil? Ya berhasil karena emosi dari ke-1 dan ke-3-nya ini keluar gitu. Jadi berhasil memancing. Dan 1 dan 3 berhasil terpancing gini oleh sikapnya. Ketika ada satu stimulus dari 02 ya, ini melakukan provoking question seperti itu ya, ini yang dilakukan oleh 02. Nah kemudian dari 1 dan 2 ini terpancing, tetapi 01 ini meregulasinya dengan baik, artinya dia berjarak terhadap si masalah itu. Nah kalau 03 ini merespon dengan hei kamu tuh anak kecil gitu, ini tuh pertanyaan receh. Dan ketika memang keluar ekspresi yang seperti itu, bukan berarti bahwa yang bersangkutan tidak mampu meregulasi emosinya, karena emosi itu muncul secara spontan dan sangat manusiawi begitu. Walaupun akhirnya bisa dibantah dengan cara-cara yang lebih elegan. 01, 03 misalnya, ini kan banyak juga melihat catatan ya dalam debat. Apa yang Anda bisa analisa dari situ? Kalau membaca itu wajar-wajar saja ya, selama ini tidak dilarang begitu. Nah, jadi karena ketiga paslon ini diperkirakan, dianalisa, diprediksi bahwa mereka bukan orang yang mampu menguasai topik yang sedang dibahas. Jadi melihat beberapa pointers ini, kalau kita lihat misalnya kalau cuma Caimin tetapi Prof Mahfud tidak, nah ini berarti timpang begitu. Tetapi keduanya sama gitu ya. Dan catatan itu hanya merupakan pointer-pointer. Ini wajar ketika juga Mbak Nilu juga menggunakan catatan kan gitu ya. Nah kebetulan saja Mas Gibran ini juga tidak mempersiapkan catatan, semuanya mengalir begitu saja. Nah mungkin daya ingat atau latihannya juga sudah cukup begitu. Kalau kita melihat penampilan 01, kemudian kita lihat juga penampilan 03 dalam debat tadi malam, mereka cukup percaya diri. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Buat gue cuma ada satu kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah.
lebih kental, lebih wangi. Sedap, Wilgos Approved. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good. Dari Wings Food. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double
Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Saya catat sedikit, yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Kalau kita melihat penampilan 01, kemudian kita lihat juga penampilan 03 dalam debat tadi malam, mereka cukup percaya diri. Gini, 01 cukup percaya diri, 03 juga cukup percaya diri. Ya, bahkan di 01 ini juga ketika di post debat mengucapkan terima kasih kepada Prof Mahfud karena merupakan partner lawan debat yang tepat gitu ya, bisa berbicara di strategi dan juga policy begitu. Nah, apakah 02 ini juga percaya diri gitu ya? Artinya ya iya gitu, tetapi dengan platformnya sendiri-sendiri begitu. Kalau kita lihat dalam debat semalam, ketiganya tidak ada yang menampilkan keraguan. Jadi grogi dan sebagainya di 01 muncul ya, tetapi itu wajar gitu ya. Jadi yang dinantikan adalah Caimin yang fun seperti itu tidak muncul. Kemudian juga karena tidak memiliki visual anchor seperti paslon 02 dengan Naruto-nya, 03 dengan berganti pakaian beberapa kali. Nah, ini pengaruh sekali. Mbak Nilu coba bisa dibayangkan ketika misalnya kita pakai cosplay gitu ya, dengan menggunakan pakaian yang sedang kita peragakan, maka kita akan menjadi seperti apa yang diperagakan tersebut. Nah, kebetulan 03 tidak gitu ya. Salah satu skill atau research untuk melakukan hal ini memang harusnya menggunakan visual anchor tertentu yang bisa dikenakan gitu, sehingga ini akan membawa identitas seperti apa yang ingin dibangun. Tetapi Pak Anies mengatakan bahwa biarlah kita otentik, tidak kosmetik begitu. Padahal kadang-kadang kita perlu pakai kosmetik untuk penyampaiannya itu mudah diterima, bahwa sadar oleh para masyarakat. Gitu. Ketika Gibran juga diserang, Gibran kan sebenarnya disindir dalam beberapa hal, misalnya food estate yang gagal, kemudian juga soal catatan Mahkamah Konstitusi, itu kan sebenarnya sindiran-sindiran kepada Gibran. Bagaimana Gibran yang tidak secara kasat mata bisa kita lihat gitu, yang mungkin Anda sendiri yang memahami, berekspresi atas sindiran-sindiran seperti itu? Terpancing tidak? Di debat yang lalu, Gibran sangat berhati-hati dan sangat santun. Nah, yang kali ini, kenapa kita melihat sesuatu yang tadinya bukan Gibran ini muncul dengan rasa optimisme yang luar biasa, bahwa apapun yang diserang itu semuanya berhasil untuk ditangkis begitu. Jadi saya melihat bahwa apakah akan muncul suatu rasa guilty feeling kepada yang bersangkutan gitu. Kok saya kurang mengamati hal ini ya, begitu. Jadi ketika dia diserang, dia tidak terpancing, dia tidak terganggu dalam tanda kutip kalau Anda lihat mungkin dari ekspresinya. Tidak terganggu, tetapi justru malah muncul suatu senyum kepuasan seperti itu. Kalau Anda membaca apa normalnya ini, apa yang membuat orang bisa seperti itu? Apa yang membuat orang bisa seperti itu? Satu adalah suatu pengakuan bahwa Mas Gibran ini berhasil di stages yang pertama. Artinya apa yang dilakukan ini ya seperti Naruto, tadinya dianggap sebagai lebih inferior, ternyata sanggup begitu. Sehingga muncullah rasa percaya diri lagi yang lebih tinggi begitu. Jadi kalau kita bandingkan yang pertama dengan yang sekarang, ini sungguh berbeda gitu. Oke, plot twist ya. Mbak Monica, serangan-serangan personal yang muncul dalam debat tadi malam, Anda melihat itu justru menutup substansi atau poin debat yang sesungguhnya? Ya, justru malah substansinya kita tidak mendapatkan sebetulnya apa sih. Ya, jadi ketika beberapa debat udah sampai 4 kali, yang ditunggu masyarakat adalah apa kira-kira yang akan viral dari Mas Gibran. Ya, itu yang kemudian ditunggu oleh masyarakat, karena yang pertama juga ada sesuatu tetapi dalam kondisi yang lebih santun. Nah, kali ini dari awal udah serang sana sini begitu. Secara brutal. Betul. Oke, baik Mbak Monica Kumalasari, pakar mikroekspresi, pakar gestur dan mikroekspresi. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu Mbak Monica. Terima kasih Mbak Nilu. Sering kita dengar. Dalam konteks ini pasangan yang 1 sama 3 ini sangat bagus. Mas, setelah melihat ini bagaimana dengan pilihan Anda? Apakah masih tetap atau berubah dengan pilihan lain? Kayaknya masih tetap. Bagus semuanya, cuma masalahnya ada beberapa calon yang satu sangat sistematis dan sangat rasional, yaitu Pak Mahfud, dan yang kedua adalah Pak Gibran yang agak sedikit rasional dan juga sistematika, tapi yang agak bulat adalah Pak Muhaimin.
ini yang debat keempat lebih seru dari yang kemarin. Gimana soal pilihan kata? Udah mantap belum atau mau beralih? Tidak akan beralih, tetap ke 02. Media sosial sebagai media yang paling dekat dengan masyarakat menangkap atau memotret saudara antusiasme warga menonton debat cawapres yang berlangsung malam hari tadi. Lantas bagaimana respon masyarakat akan debat ini? Apakah sentimennya positif atau negatif? Siapa yang paling mendapat respon positif dan negatif dalam debat tadi malam? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan pengamat media sosial Ismail Fahmi yang juga adalah pendiri Drone Emprit Media Kernels Indonesia. Terima kasih Mas Fahmi sudah bersama Niluh, sehat selalu. Kalau kita bicara soal debat yang berlangsung tadi malam, ini kan ramai sekali jadi perbincangan di media sosial. Ada ratusan ribu tweet yang memperbincangkan itu. Analisanya sejauh ini bagaimana perbincangan itu bergulir? Ya, yang sudah kita analisis itu pada saat debat ya. Kemudian pasca debat nanti sampai akhir hari ini saya akan nanti buat lagi. Ini pada saat debat itu kita sudah berhasil mengumpulkan untuk Caimin itu sekitar 140-an ribu percakapan saat itu, Gibran hampir sama, Mahfud MD sekitar 70-an ribu, lebih sedikit gitu. Nah, dari ketiga cawapres ini yang paling negatif itu adalah Gibran. Ya, negatif sekali, melebih dari 50%, 60 sekian gitu. Dan Caimin dan Mahfud MD itu hampir sama, sekitar 80 sampai 79 sampai 89% positif gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan, sesuatu yang menarik terjadi. Kenapa begitu jomplang ya? Sentimennya paling tidak harusnya kan oke lah, positifnya mirip-mirip, negatifnya mirip-mirip seperti itu. Tapi ini ada sesuatu yang jomplang, yang berbeda. Terutama antara Caimin dan Mahfud MD lawan Gibran gitu, karena perbedaan sentimen yang luar biasa. Dan ini berbeda sekali dengan debat yang pertama, yang debat cawapres ya. Cawapres yang pertama. Pada saat debat cawapres yang pertama, Gibran itu kan dianggap underdog ya. Orang belum pernah melihat penampilan di publik pada saat debat gitu. Nah, ketika bisa menampilkan yang bagus, bukan hanya biasa saja, tapi pada saat itu bisa tampil bahkan tegas, lancar, dan bahkan bisa ada menyerangnya, itu jadi positif. Jadi analisis kami waktu debat pertama itu positif sebetulnya, meskipun menyampaikan istilah SGIE, Caimin nggak bisa menjawab, kemudian juga ada carbon capture pada saat itu kan serangan-serangan yang ofensif, ada tebak-tebakannya lah pada saat itu, tapi netizen melihat tuh, wah ini menang dia. Gitu. Jadi waktu itu sentimennya positif, kali ini negatif. Nah, sekarang ini berbeda. Apa yang paling bikin Gibran dinilai negatif? Apakah pertanyaannya yang dia lontarkan karena ada istilah asing juga yang dikeluarkan lagi, atau gimmick-gimmick yang ia munculkan? Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Planstano esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet, nyeri dan 3K,
seperti TikTokable gitu. Gaya-gaya gini kan sebetulnya kalau di framing, dilihat pendek, kemudian gaya dia untuk menyerang, dipendek-pendek kemudian di-share di TikTok gitu. Itu disukain. Itu sudah tren itu. Itu sudah tren. Apa yang dia lakukan? Betul, itu disukain sama anak muda. Artinya seperti membawa debat cawapres ini seperti untuk, ya mohon maaf nih kalau saya lihat, apakah ini memang sengaja gitu untuk konten TikTok gitu ya. Karena beberapa kali Gibran pernah bilang, ini pernyataan saya tuh TikTokable nggak gitu. Nah ini akhirnya kan membawa yang menarik adalah Caimin itu comeback ya. Di debat yang pertama kan nggak tampak kurang siap, kurang percaya diri. Gitu ya. Profesor Mahfud juga sama, karena orang melihat awalnya profesor kok kemudian diserang nggak bisa carbon capture ini. Dua-duanya bisa tampil dengan bagus. Dan mereka belajar dari kesalahan. Kesalahannya apa? Pada saat debat yang ketiga ini saya lihat nih, Anies kan bagus sebetulnya ya. Tetapi kalau dilihat elektabilitasnya malah turun. Prabowo sampai dibuat apa itu video nangis-nangis banyak. Dan itu menimbulkan simpati yang lebih tinggi. Artinya gaya-gaya menyerang itu sudah dikurangin antara oleh 01 dan 03. Dan ini dipakai lagi Gibran. Dan kemudian trennya malah jadi negatif. Trennya negatif, harusnya ditinggalkan itu. Meskipun dia trennya negatif, tapi kemudian dia ramai dijadikan perbincangan di media sosial, itu efeknya bisa positif tidak ke kandidat? Ini bisa dua-duanya, bisa positif, bisa negatif. Makanya di sini bagaimana tim itu melakukan spinning ya habis itu. Pada saat orang banyak dibahas, banyak orang pengen tahu. Misalnya kalau dilihat sekarang nih, trending topiknya kan antara Gibran sama Mahfud MD. Saya nggak lihat tuh ada Caimin. Jadi orang kan jadi Caimin jadi tenggelam kan jadinya. Mahfud MD jadi naik. Gibran jadi naik. Meskipun kalau kita lihat di Twitter, ya, di X itu sentimennya negatif, tapi orang pada lihat. Nah kalau kemudian ini dimanfaatkan oleh tim Gibran ya, ditunjukkan setelah orang pada pengen tahu, habis itu video-video dia lebih hormat sama orang tua dan lain-lain, orang kan bisa berubah pikiran. Ya, ini makanya di sini nih. Itu sudah Anda lihat sudah dimulai dilakukan tidak oleh tim Gibran misalnya? Sudah. Spinning tadi. Spinning sudah. Misalnya gini, ada artikel misalnya itu di salah satu media, Gibran sangat menghormati. Padahal kan kebalikannya. Dimulai buktinya apa? Dimulai dengan ucapan terima kasih dan lain-lain. Kemudian juga pada saat video, pada saat selesai ya, di video potongan-potongan pendek, selesai debat, datang sangat menunduk-nunduk ya kan. Hal seperti itu kan menunjukkan tuh Gibran nggak seperti ini bilang orang. Mas, menarik juga ketika usai debat tadi malam, ini ketiganya sama-sama memposting cuitan di media sosial ya. Gibran yang mencuit tentang seblak, kemudian Mahfud MD kembali bicara soal debat ini receh tadi, kemudian Mahfud MD bicara soal solusi zaman now, mungkin itu Caimin now gitu ya. Ini Anda lihat sebagai langkah mereka untuk menetralisir keadaan atau menyerang kembali untuk meraih simpati publik di media sosial? Ada sebagian ketika mereka ya, ketika pembahasannya itu tidak terkait dengan debat, misalnya mungkin seblak atau yang lain, gabungan lah, itu berusaha untuk menetralisir. Jadi seblak tadi postingannya Gibran untuk netralisir saja. Mungkin, ya, nah, kalau Mahfud dan Imin? Kalau pembahasannya kemudian masih nyerempet dengan debat, artinya di sini masih memanfaatkan kan debat itu untuk menaruh posisinya lagi seperti apa. Padahal sebetulnya nggak perlu juga itu dibuat suasana yang baru ya. Itu udah biarlah netizen yang bergerak sendiri. Para pendukung itu mereka sudah bergerak sendiri, mengangkat lagi apa yang dalam perdebatan. Yang hilang memang dari esensi ya. Topik-topik tema utama debat itu jadi sangat tertutup oleh halnya sifatnya gimmick-gimmick ini. Halnya sifatnya nanti mungkin TikTokable itu kalau dipotong-potong itu gitu. Jadi ini yang ada kekhawatiran bahkan netizen. Apa? Yang ditampilkan Gibran ini strategi atau aslinya? Jadi songong tadi jadi gamang ya. Kesongongan istilahnya itu. Apakah ini aslinya seperti ini? Dan kalau seandainya kan lihat survei-survei kan selalu menang. Kalau betul kita punya cawapres seperti ini gitu, apa yang terjadi gitu? Itu jadi perbincangan publik ya? Ada. Mudah-mudahan ini hanya penampilan di debat saja. Ada yang berbeda seperti itu. Karena memang kalau ini sampai aslinya rasanya malu kayak gitu, banyak kata-kata malu dan seterusnya lah. Ya. Hal-hal seperti ini kan menunjukkan ada ekspektasi yang sebetulnya
normal dari warga itu, dan dia melihat ekspektasi itu kok berbeda banget dan ditampilkan pada saat debat. Oke, jadi Anda memberi nilai berapa debat semalam? Secara keseluruhan atau? Secara keseluruhan berapa? Wah, ini nilainya kalau untuk lucu-lucuan ya bagus lah itu ya. Tapi secara keseluruhan ini mungkin 6 lah gitu. 6. Ya. Untuk ketiga cawapres berapa Anda kasih nilai? 01? Sentimen itu cukup saya kira lihatnya. Ya, jadi kalau saya pakai data saja. Jadi 01 dia dapat 80, 02 dapat minusnya banyak itu kan. Dia dapat 60 negatifnya. Kemudian Mahfud MD bisa dapat 79. Ya. Jadi netizen sudah berbicara pada saat itu. Baik. Ini yang kemudian karena ini sudah jadi yang terakhir ya debat tadi malam untuk para cawapres, tentu kita bisa menunggu saja bagaimana publik memikirkan apa yang kemudian sudah disampaikan oleh para kandidat di debat cawapres. Mas Ismail Fahmi, terima kasih sudah berbagi analisis, berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu, Mas. Sama-sama, terima kasih, Mbak Nilo. Di tengah hiruk pikuk jelang hari pencoblosan, sejumlah isu mencuat, saudara. Di antaranya dugaan ketidaknetralan aparat dan pembungkaman hak mengeluarkan pendapat. Berikut ulasannya untuk Anda. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya
Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Kurang dari 1 bulan hari pencoblosan pemilu 2024, tensi politik kian panas. Masalah netralitas aparat hingga dugaan pelanggaran terus disuarakan. Media sosial pun dipenuhi perbincangan ketidaknetralan aparat pemerintah. Kepala desa, ini langsung aja kita diarahkan ke 02. Pekan lalu beredar rekaman suara diduga Forkopimda Kabupaten Batubara, Sumatera Utara yang melakukan konsolidasi memenangkan paslon 02 Prabowo Gibran. Rekaman ini ramai jadi pembicaraan publik. Sang pengunggah yang merupakan aktivis media sosial sekaligus relawan Ganjar Mahfud, Palti Huta Barat, ditahan polisi. Palti diduga lakukan penyebaran berita bohong. Adanya dugaan tindak pidana tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ya, tentang informasi dan transaksi elektronik, dan juga terkait adanya dugaan tindak pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana. Sebelum penangkapan terhadap Palti dilakukan, Bawaslu Kabupaten Batubara telah menginvestigasi rekaman suara itu. Hasilnya, Bawaslu nyatakan rekaman yang beredar bukan suara milik Forkopimda yang dimaksud. Namun dalam keterangan terbaru, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berkata lain. Rahmat menyatakan tengah dilakukan uji forensik terhadap rekaman itu dan meminta Bawaslu Sumatera Utara mengambil alih kasus ini. Masih proses, kita lagi menguji lab forensik, kita mengajukan ke Polda Sumatera Utara. Saya minta kemudian kepada Bawaslu Sumut untuk melakukan supervisi dan bila perlu take over. Pengamat pemilu dari Perludem, Titi Anggraini mengatakan tindakan polisi bisa timbulkan spekulasi dan kecurigaan. Itulah yang akan terus menimbulkan spekulasi dan kecurigaan-kecurigaan. Soal penangkapan ini yang kemudian bisa ditangkap adalah seolah-olah kok tergesa-gesa sekali begitu ya. Sementara kan proses hukumnya masih berlanjut. Mestinya kita hormati semua proses yang berjalan ini, jangan sampai langsung ada konklusi tanpa proses hukum yang selesai begitu ya. Karena kan ini dugaan pelanggaran pemilu. Siapa yang berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran pemilu? Yang berwenang itu adalah Bawaslu. TPN Ganjar Mahfud pun bereaksi atas penangkapan Palti. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta polisi tak lakukan penahanan hingga proses uji forensik Bawaslu selesai dilakukan. Itu Bawaslu mengatakan itu sudah dibantah tuh oleh Dandim, oleh Kapolres, oleh Kajari ya. Itu udah tidak usah dipersoalkan lagi. Nah tapi kok setelah postingan Bawaslu ini, setelah pernyataan Bawaslu ini, kenapa tiba-tiba ada penangkapan? Sementara itu tim Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin juga angkat bicara terkait kasus ini. Jangan kita bebani polisi seolah-olah atas semua tindakan yang mereka lakukan dalam rangka penegakan hukum sebagai satu pemihakan atau tindakan curang. Padahal itu adalah bagian dari konsekuensi dari sistem kita yang kompleks yang harus ditangani. Karena dimanapun ada persoalan, pasti polisi mengantisipasi jangan sampai problem itu meluas dan menjadi konflik yang lebih luas di tengah masyarakat kita. Tidak boleh lagi ada pembungkaman terhadap lawan politik, baik itu dia melakukan fitnah maupun kritik-kritik keras gitu ya. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat kemarin pada periode beberapa saat lalu juga Palti sering menyerang Pak Anies, tetapi tidak pernah Pak Anies menggunakan undang-undang ITE ini untuk memasukkan Palti ke dalam penjara. Bukan kali pertama Undang-Undang ITE memakan korban. 2016 lalu, Buniyani jadi tersangka penyebaran potongan video Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Video itu dianggap timbulkan kebencian suku agama ras antar golongan. Buniyani terbukti bersalah dan divonis 1,5 tahun penjara. Lalu Ahmad Dhani yang pernah mengunggah ujaran kebencian terkait Pilgub DKI di akun media sosial Twitter pada 2017. Dalam sidang yang digelar di PN Jaksel, pentolan grup band Dewa ini divonis 1 tahun penjara.
Musisi lain yang juga harus mendekam di penjara akibat pelanggaran Undang-Undang ITE adalah IGD Ari Astina alias Jerings. Punggawa band SID ini menuliskan kalimat yang dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik Ikatan Dokter Indonesia. Terbaru, perseteruan aktivis Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Fathia dan Haris dilaporkan Luhut berdasar pasal 27 dan 45 Undang-Undang ITE. Namun dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, majelis hakim memvonis bebas Haris dan Fathia. Komitmen hadirkan pemilu bersih, jujur, dan adil akan terus jadi tantangan. Jangan sampai halalkan segala cara demi menangkan kontestasi Pilpres 2024. Sosok pemimpin harusnya menjadi suri tauladan, mampu menyikapi masalah dengan bijaksana. Kini, pilihan ada di tangan Anda. Jangan salah memilih pemimpin masa depan bangsa. Ikuti terus perkembangan seputar pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Niluh Puspa, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Niluh, didukung oleh